Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir di siang hari ini, yang alhamdulillah kita diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat sehat. Jadi kita bisa berkumpul di hari ini dalam rangka aksi nyata calon guru penggerak dengan tema budaya positif di SMPN 198 Jakarta oleh Siti Novianingsih. Sebelum acara ini kita mulai, mari kita ucapkan bersama-sama basmalah, semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini, selamat datang kepada Bapak Yawan Priyono selaku Wakil Kurikulum. Selamat datang Ibu Bapak Anang Budiono selaku Wakil Kesiswaan dan Bu Siti Novianingsih selaku calon guru penggerak di angkatan 9 dan Bapak Ibu Guru SMP 198 yang berkenan hadir di hari ini. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Yawan Priyono selaku Wakil Kurikulum. Pada Bapak Yawan kami persilakan. Terima kasih Bu Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Anang, Pak Tungku, Bapak Ibu sekalian, dan Bu Novi selaku calon guru penggerak angkatan ke-9 yang siang hari ini mengundang dan menghadirkan kita kaitannya dengan kegiatan pengimbasan. Bapak Ibu sekalian, sebuah keniscayaan bahwa dengan adanya kurikulum merdeka, setiap guru ditantang, setiap guru dimotivasi untuk mendalami, mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan pembaruan kurikulum merdeka. Termasuk beberapa hari yang lalu ada angket juga tentang bagaimana tentang pelaksanaan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Dan bisa kami sampaikan adalah bahwa kurikulum merdeka akan menjadi ideal tentunya seiring dengan proses perjalanan waktu. Dan termasuk kami juga memberikan saran dan masukan, diantaranya adalah bahwasanya begitu banyaknya pemahaman yang bisa dikatakan mungkin multitafsir kaitannya dengan kurikulum merdeka, maka kemudian saya memberikan saran bahwa harus lebih banyak diberikan pengimbasan atau praktek baik yang bisa dilakukan oleh guru penggerak. Nah, itu termasuk hal-hal positif pada siang hari ini yang nanti tentunya akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, karena sebuah proses peralihan dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka yang tentunya masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu kita akan mendapatkan manfaat yang besar kaitannya dengan kegiatan siang hari ini. Hal apa yang bisa kita dapatkan tentunya nanti bisa kita dengarkan sama-sama sejauh mana praktek baik ini akan bisa kita dapatkan dan kita bisa implementasikan di dalam kehidupan sekolah. Apalagi kita sudah 2 tahun di kurikulum merdeka, dan tahun depan secara keseluruhan 789 kita akan melaksanakan semua. Tentunya dengan pelaksanaan kurikulum merdeka kelas 789 tentunya semua sudah tidak ada perbedaan di dalam kaitannya dengan bagaimana melaksanakan kurikulum itu sendiri, karena sudah tidak ada kurikulum 2013. Oleh karena itu kami dari sekolah yang hari ini Bu Erni
mudah-mudahan yang bisa kita terima siang hari ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu baru yang bisa ikut menjadi hal pokok dalam memajukan SMP 198, terutama di dalam menyongsong pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iwan Priyono atas sambutannya. Setelah ini sambutan dari Bapak Anang Budiono selaku wakil kesiswaan. Kepada Bapak Anang Budiono kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dewan, kemudian Bapak Ibu calon guru penggerak dan juga sebagai calon guru penggerak yang akan mengimbaskan hari ini. Ada beberapa hal saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa hari ini merupakan salah satu kegiatan calon guru penggerak, yaitu pembebasan dengan mengambil tema budaya positif di SMPN 198 Jakarta. Mendengar calon guru penggerak, tentunya kita juga tidak lepas selalu mengintip melihat yaitu SIM PKB kita. Kalau saya lihat di SIM PKB saya, bunyinya seperti ini Bapak Ibu. Selamat datang Anang Budiono. Saat ini Anda belum terdaftar di dalam program guru penggerak. Akan tetapi ini ada akan tetapinya ini. Jadi selamat datang Anang Budiono. Saat ini Anda belum terdaftar di dalam program guru penggerak. Akan tetapi Anda tidak dapat mengikuti pendaftaran program guru penggerak. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi ya ini bahasanya udah kadaluarsa, gak mau dia baca. Artinya apa? Saya ucapkan selamat ini untuk Bapak Ibu semua yang masih usianya di bawah usia 50 ya. Guru penggerak 55 atau 50? 50 ya. Berarti betul di sini bahasanya karena memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Jadi Bu Anda nggak bisa kita Bapak Ibu sekalian, jadi ini bagi rekan-rekan yang sudah lulus menjadi calon guru penggerak, saya katakan keren dan hebat. Tepuk tangan buat Bu Novi. Kenapa saya katakan keren dan hebat? Ini bagi Bapak Ibu yang juga sudah menjadi guru penggerak. Kenapa saya katakan hebat dan keren? Yang pertama, untuk menjadi guru penggerak itu mengikuti ada 2 tahap kalau nggak salah. Harus lulus tahap pertama dan tahap kedua. Dan mengikuti program ini selama 6 bulan. Tapi yang dulu 9 bulan. Nah sekarang menjadi 6 bulan. Tetapi meskipun dari 9 ke 6 bulan ini sangat berat Bapak Ibu. Karena selama mengikuti program guru penggerak, maka calon guru penggerak ini harus tetap menjalankan tugas sebagai guru di sekolah ini. Betul. Inilah makanya benar-benar berat dan hebat. Untuk itu sebagai motivasi Bu Novi dari saya pribadi khususnya, semangat terus untuk Bu Novi. Semoga selama menjalankan program calon guru penggerak selalu diberi sehat dan diberi lancar, dan secepatnya izinnya tolong cepat dihilangkan sehingga menjadi guru penggerak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anang Budiono atas sambutannya.
Mari kita masuk ke acara inti, yaitu pengibasan bertema budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Siti Novianingsih, CGP Angkatan 9. Kepada Ibu Siti Novianingsih kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Anang Budiono selaku Wakil Bidang Kesiswaan. Terima kasih untuk Bapak Yawan Priyono selaku Wakil Kurikulum SMP Negeri 198 Jakarta. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan hadir di sini dalam pengibasan saya. Dalam pengibasan saya tentang budaya positif. Baik, saya perkenalkan diri dulu. Saya Siti Novianingsih, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 198 Jakarta. Hari ini saya akan melakukan pengibasan kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang budaya positif yang ada di SMP Negeri 198 Jakarta. Oke, masih semangat ya Bapak Ibu ya? Oke, baik. Kalau misalnya masih semangat, saya mau kasih sedikit dulu sedikit. Kalau saya bilang tepuk 1 berarti yes. Kalau tepuk 2 berarti oke. Oke. Kalau yes berarti yes. Tepuk 2 oke. Kalau tepuk 3 semangat. Kalau tepuk 4 berarti konsentrasi. Oke, siap ya Bapak Ibu ya? Hah? Oke. Pakai tepuk. Oke, biar semangat. Kalau tepuknya 1 bilang yes. Tepuk 2 bilang oke. 2 kali ya. Tepuk 3 berarti semangat. Tepuk 4 berarti konsentrasi. Oke, siap Bapak Ibu? Yang semangat. Tepuk 1 oke. Yes. Oke, tepuk 1 yes ya. Tepuk 1 yes. Tepuk 2 oke. Tepuk 3 semangat. Berarti tepuk 3 semangat gitu. Tepuk 4 adalah konsentrasi. Siap Bapak Ibu? Biar fokus ya. Tepuk 1 tepuk 2 tepuk 3 tepuk 4. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Nah, di sini kalau mendengar kata budaya positif yang ada di benak Bapak Ibu tuh seperti apa? Budaya positif, salah satunya yang ada di sekolah kita. Yang baik-baik. Oke, yang baik-baik, betul. Ada lagi? Pembiasaan baik kata positif. Pembiasaan baik dan positif yang ada di sekolah kita tuh apa aja ya? Kayaknya banyak sekali. Coba 9S, betul. Senyum, sapa, salam, sopan, santun, salim, semangat, sukses. Satu lagi? Sehat. Oke. Apalagi selain 9S? Kalau 9S kan pagi-pagi datang. Penghijauan. Apalagi ya Bapak Ibu? Literasi, numerasi itu termasuk kebiasaan positif atau budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian lagu nasional. Apa sih gunanya lagu nasional? Mencintai tanah air. Nah, itu juga termasuk dari budaya positif. Apalagi coba kita lihat. Talenta show, menggali potensi ya, menggali potensi dari peserta didik. Apalagi tadarus, menanamkan jiwa keagamaan, rohani, kebaktian juga untuk PAK ya. Piket, betul, piket juga menanamkan budaya positif untuk guru-guru di sekolah. Apalagi Bapak Ibu? Betul, datang tepat waktu di kelas termasuk budaya positif. Apalagi Bapak Ibu kira-kira? Olahraga. Olahraga tempat juga ya. Budaya positif karena kita untuk guru-guru sehat ya Bu termasuknya. Ada lagi? Banyak sekali kalau budaya positif. Nah, kali ini saya akan membahas tentang budaya positif. Nah, konsep inti dari budaya positif yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, nanti
Oke, kita masuk ke selanjutnya. Nah, perubahan paradigma belajar. Nah, dalam benak Bapak Ibu pembelajaran zaman dahulu tuh seperti apa sih Bapak Ibu? Kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu? Monoton. Terus ada lagi? Menulis di papan tulis. Ada lagi? Pakai kapur. Kalau sekarang boleh pakai fokus ya Bapak Ibu. Pakai papan tulis bisa. Ada lagi? Catat buku sampai habis. Oh, CBSA katanya catat buku sampai habis. Ada lagi? Gurunya galak. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, kalau nggak boleh sekarang nggak boleh galak. Apalagi Bapak Ibu yang kira-kira? Hah? Iya benar, dulu ada LKS namanya LKS. Nah, oke baik. Nah di sini perubahan paradigma belajar itu semakin berkembang, pendidikan semakin berubah, kurikulum paradigmanya pun semakin berubah. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah zaman sekarang katanya pembelajaran berdiferensiasi. Dalam benak kita, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Kira-kira? Iya. Oke, disesuaikan dengan minat dan bakat anak. Oke, dengan kebutuhan anak. Kemarin kita sudah juga ya dalam SMP ini juga sudah membuat tes awal tentang kebutuhan anak, tentang apa namanya pola belajar anak atau kebutuhan anak, betul. Nah, gaya belajar anak itu juga termasuk pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apa aja sih profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini berkaitan dengan apa tuh? Keagamaan, ya, tentang rohaninya. Kemudian ada apa lagi? Berkebinekaan global. Nah, itu berkaitan dengan apa kalau berkebinekaan global? Oke, tentang kebangsaan, karena bangsa kita banyak ya. Dari sekolah ini pun tidak semua dari Jakarta, ada yang dari Jawa, Sunda, semua juga ada di sini. Kemudian bergotong royong, ada bergotong royong. Yang keempat kreatif. Nah, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam adalah mandiri. Nah, ini yang harus kita ciptakan dalam diri masing-masing murid sebagai pembentukan karakter yang nantinya akan menjadi salah satu atau seluruh agar pembelajaran ini juga akan semakin baik. Nah, di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya yang kemudian hari berkembang dan dinamakan phase theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, di sini kan ada miskonsepsi nih tentang makna kontrol. Yang pertama itu ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini juga terdapat miskonsepsi. Kenapa miskonsepsi? Karena kalau misalnya guru mengontrol murid, apa yang akan terjadi kira-kira Bapak? Kira-kira yang kalau guru mengontrol murid, oh hari ini nih si A, siswa A, dia tidak datang tepat waktu. Dia kontrol, besok kamu datang tepat waktu. Nanti begini. Oke. Yang timbul itu motivasi internal atau eksternal Bapak Ibu? Eksternal. Nah, ini yang beberapa orang atau beberapa guru yang kadang ini menjadi ilusi, karena tidak semua anak kalau dikontrol itu motivasi intrinsiknya yang tumbuh, tapi dalam yang tumbuh malah motivasi ekstrinsiknya atau dari luar, sehingga ketika guru itu tidak bahasanya tidak memberikan motivasi lagi atau tidak mengontrol murid,
suatu saat dia akan mengulangi kesalahannya. Karena yang terjadi adalah motivasi yang tercipta adalah motivasi eksternal, bukan dari dalamnya, Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, kalau di sini bahasanya ilusinya memberikan semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, memberikan semacam penghargaan, semacam reward. Nah, pemberian ini juga sebenarnya positif ya, tapi nanti yang timbul bukan pula motivasi dari dalam dirinya. Nah, motivasi ini juga kadang membuat anak jadi misalnya, ya silakan kamu mengerjakan tugasmu. Apa Bu? Nanti saya dapat apa Bu? Nah, beberapa anak di kelas seperti itu. Nah, ini juga yang terjadi adalah miskonsepsi tentang hal tersebut. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga terkadang yang menjadi kendala kalau misalnya kita mengkritik anak. Tidak semua anak dapat menerima kritikan dari gurunya kadang. Nah, misalnya kamu hari ini begini, kamu itu nakal misalnya disebut seperti itu. Nah, oh kamu hari ini kamu salah begini. Nah, itu juga akan timbul dari bukan yang tercipta, bukan motivasinya. Jadi ada faktor-faktor yang dari luar sehingga nanti tidak dapat menguatkan karakter si anak. Nah, nanti juga akan dijabarkan lagi di slide-slide berikutnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini juga kita sebagai guru kodratnya adalah menuntut para peserta didik, bukan menuntut. Nah, di sini juga kita juga tidak memaksa tidak bisa memaksa karena juga anak-anak seperti kita juga memiliki rasa yang tidak boleh. Kita juga tidak mau ya dipaksa. Nah, itu juga sama. Hak-hak itu juga dimiliki oleh para siswa. Kemudian, nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Yang pertama, kalau dulu namanya stimulus respon. Perbedaannya adalah yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi, makanya di sini kenapa lebih menekankan teori kontrol? Karena setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Yang kedua, kalau di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tapi di dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sama seperti siswa. Kalau kelihatannya kita bisa mengontrol siswa, tapi belum tentu dalam diri siswa itu bisa dikontrol. Bisa jadi nurut karena takut. Bisa jadi, oh ini anak nurut nih, oh kita bisa mengontrolnya. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena juga sama, mereka juga punya perasaan sendiri-sendiri, perasaan yang berbeda. Setiap anak itu berbeda. Oke. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Terus teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Selanjutnya, nah, disiplin positif. Tadi berbeda dengan budaya positif. Kalau disiplin positif, kira-kira yang ada dalam benak Bapak Ibu sekalian, disiplin itu apa sih? Tepat waktu. Tanggung jawab. Aturan, betul, konsisten. Apalagi Bapak Ibu kira-kira?
Kalau ada aturan, kalau dilanggar ada apa? Ada sanksi. Ada sanksi, ada hukuman. Itu yang ada di benak Bapak Ibu sekalian, termasuk saya tadinya berpikir kalau disiplin seperti itu. Nah, kita bisa menciptakan disiplin itu yang tadi aturan, hukuman, konsekuensi itu menjadi lebih positif, yang dinamakan dengan disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri, motivasi intrinsik tanpa ada hukuman atau hadiah. Nah, pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Kalau misalnya yang tadi kita sebutkan loh, aturan, kira-kira ada nggak sih anak yang melakukan kesalahannya berkali-kali? Ada, karena yang kita berikan adalah hukuman dalam jangka pendek, sehingga tidak tercipta motivasi internalnya atau intrinsiknya. Nah, nanti di sini dibahas bagaimana caranya menumbuhkan motivasi intrinsik anak agar terciptanya disiplin positif, sehingga ketika tidak dilihat oleh guru, ketika dia tidak membaca aturan atau konsekuensinya harus gimana, dia tetap melakukan disiplin itu, mematuhi aturan-aturan. Oke. Tujuan dari disiplin positif adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik atau faktor dari luar. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan? Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini contoh dari nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya nilai kebajikan itu luas sekali maknanya, banyak. Tapi ada beberapa di sini nilai kebajikan dari institusi atau organisasi yang saya bahas dan juga dari profil pelajar Pancasila juga ada. Yang pertama kan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini sangat baik ya Bapak Ibu, karena menciptakan akhlak mulia dari seorang anak itu merupakan hal yang paling dasar. Yang paling dasar dari dalam diri peserta didik. Kemudian contohnya lagi ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Nah, sementara dari IBO Primary Years Program, nilai-nilai kebajikannya itu terdiri dari toleransi, empati, rasa hormat, keingintahuan, integritas, kreativitas, mandiri, kerjasama, menghargai, percaya diri, antusias, dan komitmen. Ini semua adalah salah satu, belum semua, tapi masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri setiap manusia, termasuk dalam diri peserta didik, termasuk diri kita juga ada nilai-nilai kebajikan seperti ini. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan itu mendasari kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima, pemuasan atau power. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, karena ini merupakan kebutuhan dasar manusia dengan berbagai cara, dengan cara yang berbeda pula. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar aturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Contohnya, kita melihat nih, ada anak yang di kelas kadang sendiri. Pernah nggak Bapak Ibu ketemu anak yang di kelas itu sendiri, nggak ditemenin sama temennya? Ada yang pasti ya. Nah itu
Itu salah satunya. Itu dasar kebutuhan hidupnya dia terpenuhi atau tidak? Tidak ya. Salah satunya apa yang tidak terpenuhi? Kasih sayang dan rasa diterima. Diterima oleh siapa? Diterima oleh teman-temannya. Nah, nilai yang tidak tercapai itu bisa jadi nanti akan jadi bumerang buat dirinya sendiri untuk melanggar aturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang guru menanamkan nilai seperti itu di dalam kelas? Oke, baik. Nah, 5 kebutuhan dasar ini contohnya yang pertama itu bertahan hidup atau survival. Contohnya itu ada kesehatan, rumah, pakaian, makanan, dan ini kebutuhan dasar manusia. Baik di rumah atau perut gitu ya, itu kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Disayangi dan diterima, hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian ada kebebasan, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hidup seseorang. Kemudian ada kesenangan bermain dan tertawa. Nah, yang saya pernah temui di kelas ini kemarin ada anak di kelas 7. Jadi saya pernah mewawancarainya. Dia selalu aktif. Kita pasti ketemu anak yang selalu aktif di kelas, selalu berisik, selalu menggoda temannya. Sering ya Bapak Ibu ya. Nah, saya tanya, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Katanya, saya senang Bu. Saya senang menggoda teman saya. Saya bosan kalau saya diam. Nah, itu juga termasuk kebutuhan dasarnya. Termasuk golongan yang mana? Golongan kesenangan. Mungkin di rumah dia tidak mendapatkan hal seperti itu, sehingga di sekolah dilakukan pelampiasan seperti itu, mengeluarkan energinya ya bahasanya. Kemudian yang kelima adalah penguasaan. Nah, dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ada juga kita bertemu nih di anak yang kalau jawab itu lagi, yang pintar itu lagi, yang karek itu lagi. Nah, itu juga termasuk sebagai penguasaan, kebutuhan dasar manusia, bagian penguasaan. Oke. Nah, ada motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen dalam bukunya menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, misalnya nih kita sebagai guru, wah saya maksudnya lebih cepat lah, saya nggak mau dapat hukuman, saya nggak mau nanti ditegur oleh kepala sekolah, saya nggak mau nih nanti nilai saya berkurang misalnya. Nah, itu contoh dari menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kalau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, oh saya mau datang cepet deh, biar orang-orang menganggap saya, wah saya rajin, wah saya nih datangnya cepat misalnya. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang terbaik di antara ketiga ini, karena poinnya adalah ketika mereka menghargai nilai-nilai diri sendiri, mereka tidak akan melihat, oh kalau memang saya datangnya baik ya udah, tanpa harus ada imbalan, tanpa harus ada penghargaan dari orang lain, dan tanpa harus juga dihukum gitu ya. Nah, itu yang terakhir itu yang menjadi pilihan yang terbaik. Kemudian di balik itu pun ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bedanya hukuman dengan konsekuensi itu apa ya kira-kira Bapak Ibu? Hukuman tidak selalu setimpal dengan kesalahan. Oke, hukuman tidak selalu setimpal dengan kesalahan. Kalau buat konsekuensi, menerima akibat dari kelalaian kesalahan. oke, menerima sebab dan akibat. Oke, tepuk tangan untuk Pak Tonggo. Oke,
dinamakan restitusi. Nah, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya, anak datang terlambat. Kamu datang terlambat, lari lapangan. Nah, itu disebut dengan hukuman. Nah, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak gurunya ya, Bapak Ibu. Nah, dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Tanpa kesepakatan dia dihukum, nah itu namanya hukuman. Atau penghargaan dari Bapak Ibu guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik ataupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Bisa jadi hukuman itu menyakiti perasaannya, bisa jadi hukuman yang kita berikan tidak diterima oleh dirinya, seperti itu. Kemudian konsekuensi adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Misalnya ada yang namanya kesepakatan kelas gitu ya. Kalau misalnya di hari ini dan misalnya nih yang gampang aja 3 kali tidak masuk, tiga kali datang terlambat nanti dipanggil orang tua. Itu contoh dari konsekuensi yang biasanya ya di sini. Nah, ini sudah dibahas, anak sudah tahu, disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pilihan dari pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Peraturan dan konsekuensi yang diikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Ada beberapa juga konsekuensi yang harus didapatkan ketika anak-anak melanggar tata tertib yang ada di 198 Jakarta ya. Oke, yang terakhir ada restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Oke, sekarang saya coba tanya, kira-kira selama ini Bapak Ibu guru sudah menjadi posisi kontrol yang mana? Kira-kira? Bisa teman? Iya. Bu Nisu? Pemantau bisa. Penghukum juga ada. Ada lagi? Teman bisa ya, jadi teman bisa. Pembuat merasa bersalah pernah? Sering. Jangan sering-sering katanya. Seringnya penghukum? Enggak. Pemantau biasanya dipantau dulu. Oke. Kayaknya udah nggak semangat. Boleh kita tepuk 1. Oke, konsentrasi. Tepuk 2. Oke, tepuk 3. Oke, tepuk 4. Konsentrasi. Oke, di sini setelah ini saya akan memberikan video. Video. Nah, kita lihat dulu. Ini posisi penghukum.
Iya, kadang kita juga tidak bisa lepas kontrol ya ketika marah ya. Saya juga seperti itu kan. Nah, kemungkinan murid marah dan menendam pada sifat atau bersifat agresif ketika kita menjadi seorang posisi pemukul, ini yang akan terjadi. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Nah, saya juga pernah mendapatkan anak yang suka menggambar dan mencoret-coret bukunya. Kadang nggak jelas gambarnya, tahu-tahu ada gambar-gambar coretan iblis atau gambar-gambar aneh gitu ya. Nah, mungkin si anak itu tidak bisa meluapkan kekesalannya, tapi bisa jadi bukan karena kita, bisa jadi karena temannya atau selainnya atau keadaannya dia atau lingkungannya dia. Nah, lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu bisa jadi contohnya. Yang kalau di sini lebih kita kutip ya. Oke. Nah, ini contohnya. Kemudian ada contoh dari posisi pembuat merasa bersalah. Nah, ini contohnya. Nanti kelihatan bedanya Bapak bisa dilihat. Suaranya lebih ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Nah, di sini murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid penahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya. Di sini lebih memendam. Oke. Menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain, termasuk yang sudah saya temui suka menyakiti dirinya, yang suka menyayat-nyayat tangannya itu atau disebut dengan cutting. Nah, itu juga termasuk menyakiti dirinya. Kemudian selanjutnya posisi tangan.
Di sini murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja nih Bapak Ibu guru. Di sisi negatif, murid akan menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya, jadi nanti dia, mendingan sama guru ini aja gitu. Jadi tidak bisa membawa dengan guru yang lain. Nah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Kalau ada masalah pasti lari ke guru tersebut, ya. Nah, akibat lain dari posisi teman, Andi akan hanya berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Hanya nurut sama guru tersebut, itu dampak negatifnya. Dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain yang nanti akan membanding-bandingkan, sama guru yang itu kok nurut sama saya enggak. Nah, itu juga berpengaruh, berdampak negatif. Kemudian yang keempat, ada posisi pemantau. Untuk posisi pemantau, murid memahami konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Ya, posisi terakhir adalah posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan
berkonsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi Bapak Ibu kira-kira mulai dari sekarang mau jadi posisi kontrol yang mana? Jadi nah di sini motivasi eksternal sama motivasi intrinsik. Posisi dengan penghukum dan membuat merasa bersalah itu termasuk perilaku kontrol negatif, ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan perilaku kontrol positif, teman dan pemantau. Namun, yang paling bagus adalah bisa mengontrol diri, yaitu dengan posisi manajer yang tadi sudah ada contohnya. Singkat saja. Nah, terdapat segitiga restitusi. Yang terakhir, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses ketiga tahapan restitusi pada prinsip-prinsip utama yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Langsung ke contoh aja ya Bapak Ibu. Kemarin saya wawancara tidak ada. Baik, yang pertama menstabilkan identitas. Katanya Bapak Ibu ya. Bagian dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik ataupun buruk, memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah lakunya salah satu telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari saya, tapi saya ada satu kuis buat Bapak dan Ibu. Main game sebenarnya. Yang kira-kira nanti jawabannya yang mana ya? Tadi kan saya sudah memaparkan nih, kira-kira Bapak Ibu benar gak ya? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini termasuk penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer, kira-kira Bapak Ibu? Pemantau. Baik. Ya, betul. Lanjut. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Oke, ini berarti betul. Lanjut. Jadi tadi ini ya, menyimak. Oke. Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, buat merasa Oke, lanjut. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Betul. Lanjut. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Mantap. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo bantulah demi Bapak.
ya.